Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitria Utami, Riana Azumi, dan Nungki Kusumastuti akan mempresentasikan sebuah kasus yang berjudul hipotiroid. Kasusnya sendiri yaitu dokter dan apoteker di suatu rumah sakit melakukan visit bersama untuk melihat keadaan seorang pasien, perempuan usia 33 tahun, yang baru saja dirawat karena mengalami perburukan gejala hipotiroid yang dideritanya. Selain itu, pasien juga sedang hamil usia 3 minggu. Pasien selama ini rutin mengkonsumsi levotiroxin 50 mikrogram 1 kali sehari. Dokter dan apoteker berdiskusi untuk penyesuaian terapi pasien. Untuk presentator pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nungki, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Riana. Hipotiroid adalah suatu keadaan di mana tiroid tidak mampu menghasilkan hormon tiroid, yaitu T3 dan T4, yang cukup untuk mempertahankan kadar hormon tiroid dalam darah dan untuk memenuhi kebutuhan jaringan perifer. Pada patofisiologi, kelenjar tiroid menghasilkan T4 dan T3 dengan adanya iodida yang diperoleh dari sumber makanan atau dari metabolisme hormon tiroid dan senyawa iodinasi lainnya. Iodida yang berada pada kelenjar tiroid akan dioksidasi menjadi yodium oleh enzim tiroid peroksidase, kemudian mengalami serangkaian reaksi organik dalam kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4 yang disimpan dalam protein triglobulin kelenjar tiroid dan dilepaskan ke dalam sirkulasi melalui aksi tirotropin. TSH disekresikan oleh sel-sel tirotrop yang terletak pada kelenjar hipofisis anterior untuk mengatur fungsi kelenjar tiroid, sintesis, dan pelepasan hormon. Sekresi TSH diatur oleh umpan balik negatif dari hormon tiroid, terutama T3, yang diproduksi dari konversi intraseluler T4. Sehingga ketika kadar hormon T4 dan T3 rendah, maka TSH serum meningkat dan menyebabkan hipotiroid. Penyebab terjadinya hipotiroid yaitu hipotiroid primer yang terjadi karena adanya tiroiditis autoimun kronis atau penyakit Hashimoto, yaitu di mana kondisi tiroid dihancurkan oleh antibodi atau limfosit yang menyerang kelenjar, kekurangan yodium, dan beberapa yang mengganggu sintesis atau ketersediaan hormon tiroid. Hipotiroid sekunder yang terjadi akibat kekurangan TSH atau gangguan sekresi TSH akibat penyakit hipotalamus atau hipofisis yang disebabkan oleh hubungan umpan balik negatif antara kadar T4 dan T3, serum dan sekresi TSH. Penyebab hipotiroid antara lain hipotiroid primer, yaitu penyakit Hashimoto, hipotiroid iatrogenik, atau kekurangan umum yaitu kekurangan yodium, cacat enzim, hipoplasia tiroid, goitrogen. Dan hipotiroid sekunder yaitu penyakit hipofisis dan penyakit hipotalamus. Gejala hipotiroid antara lain yaitu kulit kering, intoleransi dingin, penambahan berat badan, sembelit, kelemahan, keluhan kelesuan, depresi, intoleransi olahraga, hilangnya ambisi dan energi, kram otot, mialgia, kekakuan, menoragia, dan infertilitas pada wanita. Tujuan dan sasaran terapi yang pertama, untuk mengembalikan konsentrasi hormon tiroid normal dalam jaringan. Yang kedua, mencegah defisit neurologis pada bayi baru lahir dan anak-anak. Yang ketiga, membalikan kelainan biokimia dari hipotiroidisme dan membantu menangani gejala hipotiroid. Penata laksanaan pengobatan hipotiroid pada ibu hamil dapat dilihat pada algoritma yang kami tampilkan di slide. Dilakukan penilaian dari hasil laboratorium yang spesifik oleh pasien, yaitu hormon perangsang tiroid atau thyroid stimulation hormone atau disebut juga dengan TSH, dan thyroid peroxide antibodies atau disebut juga dengan anti-TPO, yang akan membantu untuk menentukan diagnosis dan pengobatan yang tepat untuk pasien.
Pada kasus ini, kami merekomendasikan kepada dokter untuk pengobatan pasien, yaitu tetap menggunakan levotiroxin, karena obat tersebut merupakan obat pilihan pada masa kehamilan. Namun, pada masing-masing wanita dibutuhkan peningkatan dosis di masa kehamilan untuk memenuhi kebutuhan tiroksin harian. Peningkatan dosis yang dibutuhkan bervariasi, dari sekitar 10 hingga 80%. Sehingga kami merekomendasikan peningkatan dosis levotiroxin untuk pasien adalah sebesar 30%. Kemudian, regimen terapi yang diberikan kepada pasien pada dosis awal, yaitu tablet levotiroxin 50 mikrogram untuk 1 kali sehari. Rekomendasi untuk meningkatkan dosis levotiroxin sebesar 30%, sehingga dosis levotiroxin yang diberikan kepada pasien sebesar 65 mikrogram untuk 1 kali sehari, dan dosis untuk 1 bulan sebesar 1950 mikrogram. Tablet diracik sesuai dengan kebutuhan pasien, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Pasien diberikan levotiroxin sebanyak 30 kapsul selama 1 bulan dengan aturan pakai yaitu 1 kali sehari, dosis 65 mikrogram. Mekanisme aksi obat levotiroxin yaitu bekerja dengan meningkatkan laju metabolisme basal, meningkatkan pemanfaatan dan mobilitas simpanan glikogen, serta meningkatkan gluconeogenesis yang terlibat dalam pengembangan pertumbuhan dan merangsang sintetis protein. Kemudian dapat dilihat daftar pustaka yang kami acu. Presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan percakapan antara apoteker dengan dokter dan apoteker dengan pasien. Di sini yang bertindak sebagai apoteker yaitu Fitria, sebagai pasien Riana, dan sebagai dokter yaitu Nungki. Halo, selamat siang. Bagian instalasi farmasi rumah sakit dengan apoteker Fitria, ada yang bisa saya bantu? Saya Dr. Nungki dari bagian patologi. Minta tolong cek pengobatan pasien atas nama Ibu Riana ya, di rekam medis yang baru saja dirawat. Oh iya, baik dok. Tunggu sebentar. Pasien atas nama Ibu Riana, usia 33 tahun, riwayat penyakit hipotiroid, riwayat obat yang digunakan levotiroxin 50 mikrogram 1 kali sehari. Benar dok? Enggak, pasien baru saja dirawat karena perburukan gejala hipotiroid yang dideritanya. Nah, pasien juga baru hamil usia 3 minggu. Untuk memperbaiki kondisinya, rekomendasimu apa mbak? Perlu penggantian obat atau gimana? Jika dari rekam medis pasien dan kondisi pasien saat ini, saya merekomendasikan untuk menaikkan dosis obat yang dikonsumsi sebelum kehamilan sebanyak 30% dok. Untuk 1 bulan setelah terapi diberikan, kemudian dicek untuk tiroidnya. Apakah sudah sesuai dosisnya atau perlu ditingkatkan lagi? Iya mbak, tetap dengan terapi levotiroxin ya. Tolong dihitung dari sekali pakainya ya, dan kemudian disiapkan untuk pemakaian selama 1 bulan. Iya dok, karena menambahkan dosis sebesar 30%, maka obat yang diberikan kepada pasien harus diracik terlebih dahulu. Apakah disetujui? Mbak, diberikan dalam bentuk kapsul saja ya. Baik dok, saya hitungkan untuk dosis sekali pakai menjadi 65 mikrogram. Diberikan dalam bentuk kapsul, saya siapkan terlebih dahulu ya dok. Mbak, makasih ya, tolong langsung diracik ya mbak. Ini saya buatkan resep untuk pasien agar diambil langsung ke bagian farmasi. Baik dok. Pasien atas nama Ibu Riana, Semarang. Iya mbak. Dengan Ibu Riana ya Bu, 33 tahun, Semarang. Tadi diperiksa bagian mana ya Bu? Iya mbak, benar. Saya tadi periksa di bagian patologi. Baik Ibu, ini obat yang Ibu dapatkan ya Bu. Aturan pakainya diminum 1 kali sehari pada pagi hari. Diminumnya 30 menit sampai 1 jam sebelum makan ya Bu. Ini obat yang saya dapatkan beda ya mbak? Obatnya sama Ibu, hanya dosisnya saja yang dinaikkan sedikit untuk memberikan efek yang diinginkan. Oh gitu ya mbak ya. Iya Ibu, agar tetap dikontrol
pengobatannya. Ini obatnya untuk 1 bulan ya Bu. Jika obatnya habis, langsung ngecek lagi ke lab minimal 3 hari sebelum obat habis, agar hasilnya bisa dilihat oleh dokter dan mendapatkan obat sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, Mbak. Apakah Ibu sudah paham, Bu? Iya, Mbak, saya paham. Boleh saya meminta mengulangi informasi yang telah saya berikan tadi, Bu? Jadi obat ini diminum 1 kali sehari ya, Mbak. Diminumnya pagi hari, setengah sampai 1 jam sebelum makan ya, Mbak ya. Nanti kalau obat ini udah habis, saya langsung cek lab lagi ya, Mbak ya. Iya, benar Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Mbak, sudah. Terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga Ibu lekas sembuh.